Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance, bank-bank lapis 2. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh BABP. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup naik tipis ke harga 6.106. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 10,3 triliun. Asing hari ini net sell di 204 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat di ISG masih cukup bagus karena bisa tutup di atas support, tapi untuk besok perlu melihat juga untuk market Eropa nanti malam dan Amerika. Kalau ditutup hijau ya potensi ISG rebound, dan juga kan hari ini pemberlakuan PPKM darurat keempat ya kalau nggak salah. Mulai hari ini ya mungkin itu yang membuat ISG hari ini susah untuk naik. Sempat naik tadi tapi tertekan lagi ya. Yang penting kalau Bapak Ibu pegang blue chip LQ45 yang ada pengaruhnya ke ISG, pasang trailing stop, jaga-jaga. Kalau besok ISG breakdown dari 6100 ya semoga aja bisa profit taking ya, jangan sampai hilang profit. Ya minimal jual BP aja daripada cut loss ya, karena ada potensi kalau ISG ini besok breakdown arahnya bisa menutup gap, dan kebetulan gapnya itu kan pas di area trendline. Bisa aja seperti ini nanti dia turun ya, turun sekitar 1,1% ya bisa ya. Jadi seperti itu, nanti baru buy on weakness. Kemungkinan ya ISG ya paling 1-2 candle di bawah dia naik lagi. Harusnya seperti itu ya. Dan ISG ini tinggal menunggu 2 candle lagi. Kalau 2 candle tetap bertahan di atas 6.100, apalagi di candle kedua nantinya di hari Rabu dia tutup di atas 6.170, itu peluang bagus, ada potensi menutup gap di 6.250. Tapi sebagai trader ya tetap fokus ke sahamnya, lihat support dan resistennya. Kalau sudah mendekati resisten ternyata ada indikasi gagal breakout, mending profit taking ya. Jadi seperti itu untuk ISG besok ya, semoga ada rebound. Tapi kalaupun harus koreksi ya bisa aja koreksi aja dulu, satu candle turun baru mantul naik ya. Jadi bisa buy on weakness. Bagi yang ketinggalan kemarin-kemarin ya, ini kesempatan. Kalau misalnya besok ISG drop agak dalam, buy on weakness, cari saham-saham yang berpotensi yang masih uptrend dan mendekati supportnya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,7% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM ya masih di area kritikal ya, setelah kemarin breakout di hari Kamis, hari Jumat dia koreksi, hari ini melanjutkan koreksi. Tapi koreksinya masih aman karena di area support 700. Kalau besok melanjutkan koreksi, ada peluang BJTM bisa ke 680 dan bisa dikatakan false breakout. Jadi kalau mau aman, BJTM harusnya besok rebound ya, minimal tutup di 710, 715 itu bagus karena dia akan mengarah menguji resistennya dinamik EMA 200 di 725. Dan kalau nantinya BJTM ini confirm breakout 700, arah selanjutnya 740 sampai 760. BJTM juga sudah breakout dari pola Pauline Wedge-nya dan sekarang dia lagi mencoba untuk bertahan di atas support. Semoga mampu ya. Kalau minggu ini tetap di atas 700, harusnya minggu depan BJTM bisa sampai 760. Atau minggu ini dia sampai 760, itu cukup bagus. Cuman itu harus punya story atau news yang positif yang bisa ngangkat untuk BJTM naik cukup signifikan. Karena BJTM ini udah hampir berapa bulan nih, dari bulan Maret, jadi hampir 4 bulan belum pernah membuat candle yang panjang ya, yang bisa naik sekitar 5-10% ya. Ini belum pernah selama 4 bulan ya, tinggal menunggu momentum. Semoga aja di bulan ini atau minggu ini dia mampu
membuat candle panjang. Tapi tetap resikonya kalau mau beli di harga sekarang, cut loss saja kalau jebol 680. Cut lossnya di 670 karena toleransinya itu 675, 680 lah toleransinya. Jadi seperti ini ya untuk trading, cuman ini saham lambat gerak, harus sabar aja kalau mau beli. Ya bisa cut loss di 670 sekitar 4,23% dan target profitnya tadi 740 sampai 760. Risk rewardnya 1:2 kalau ke 760. Jadi seperti itu. Ini cocok bagi Bapak Ibu yang kerja nggak bisa memantau market karena ini pergerakannya kan nggak volatile dan pelan. Tapi kalau memang arahnya ke atas ya cukup aman untuk di hold. Yang penting nggak jebol support. Kalau jebol support 680 cut loss saja dulu ya. Nggak usah mikir rugi berapa, ya udah daripada rugi lebih dalam, karena kalau jebol 680 potensi arah ke 640 terdekat bahkan bisa ke 600. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,35% ke harga 1245. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR bisa dikatakan false breakout karena dua candle sudah breakdown dari resisten 1280. Tapi bagusnya di candle kedua dia retest trendline ini ya, belum jebol trendline downtrendnya ini. Jadi bagaimana peluang BJBR kalau besok market bagus, market rebound, ya bisa juga dia kembali rebound. Karena ini dia baru retest, kalau dia candle hijau dan tutup di atas 1280 itu peluang bagus. Potensinya bisa minggu ini sampai 1360 sampai 1400. Jadi kalau nanti BJBR ini breakout lagi 1280, coba aja spekulasi buy on breakout. Atau tunggu BJBR di area 1210 sampai 1220 ya. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah low-nya ini sekalian nih. Kalau mau ya, karena itu neckline yang harusnya dipertahankan. Ini kan sekitar 7,6%, atau cut loss ini aja dulu. Nih, bisa aja cut loss di 1185 atau 1180. Nanti buyback di bawah, tapi dengan resiko kalau cut loss di dekat area pertengahan ini ya bisa aja dia nanti mantul, Bapak Ibu nggak sempat buyback di bawah di area. Ya nggak masalah juga kalau dia mantul, Bapak Ibu tunggu dia breakout 1280 baru buy on breakout. Nggak masalah kalau mau cut loss di area bawah sini ya, di 1180 sampai 1185 itu kondisi kerugian sekitar ya 4-5%. Nanti lihat keadaan ke depannya. Kalau mau lebih aman, mending wait and see aja dulu. Tunggu BJBR ini breakout, itu lebih bagus. Kalau saya lihat ya BJBR ini belinya nunggu dia kembali ke atas 1280. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat koreksi 2 hari volume kecil, tapi ini rawan karena sudah breakdown support. Kalau mau aman seperti saya bilang tadi, alangkah bagusnya belinya buy on breakout aja biar lebih konfirmasi. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Breeze yang hari ini ditutup naik tipis 1,51% ke harga 202.680. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Breeze diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Breeze masih aman. Breeze bisa dikatakan sudah confirm breakout ya, area 2500. Jadi peluang Breeze menurut saya masih bagus. Targetnya 3000, entah minggu ini atau bulan depan, tapi saya targetkan Breeze bisa mencapai 3000 ya. Potensi upset masih bisa 11% dan cut loss kalau jebol ini terlalu tinggi juga ya, beli di harga sekarang. Lihat besok lah, kalau besok dia kasih koreksi ke 2600 sampai 2580, coba aja spekulasi buy, cut loss saja kalau jebol 2500. Karena ini terlihat Breeze juga saat koreksi 2 hari saat membuat candle anomali ini volumenya langsung kecil ya, jadi memang mau ditahan Breeze tetap di atas 2550. Dan di hari Jumat dia
rebound dengan volume. Hari ini dia membuat candle ya bisa dibilang ini doji dengan volume besar juga. Cuman ini kan anomali juga nih. Antara mau lanjut naik apa koreksi dulu. Tapi menurut saya selama BRIS ini bertahan di atas 2550, toleransi 2500, potensi masih ke atas. Kalau dia jebol itu ya ke bawah dulu. Untuk BRIS mending, kalau mau ya profit taking yang sudah punya dari di bawah, nanti buyback di bawah di 2400 atau di sekitaran 2200. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini naiknya cukup signifikan 10,04% ke harga 2630. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Agro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro cukup bagus karena terus naik dan bisa dibilang dia strong up trend. Target selanjutnya 3000 sampai 3200 akan menguji kembali all time high. Ya, Agro ini supportnya ada di 2400 sekarang karena ini terlihat ya. Nah, jadi seperti ini untuk Agro, target selanjutnya 3000 sampai 3200 ya. Tarik aja 3000 karena kalau ditarik dengan Fibo ini 3200. Nah, jadi seperti itu. Target kenaikan Agro. Dan sekarang Agro ya mending wait and see aja dulu karena ya nggak mungkin beli terlalu tinggi. Kalau dibawa naik ya nggak masalah, tapi kalau dibawa turun dulu ya kalau dia mantul, kalau dia terus turun bahkan breakdown 2400, cut loss-nya dalam ya. Resikonya memang potensi upside-nya masih 21%, cut loss-nya tapi 10% ya. Menurut saya ini nggak ideal. Kalau Bapak Ibu tadi coba buy on breakout ya mungkin bisa, cuman kan resiko buy on breakout itu bisa aja false seperti ini di tanggal 21 Juli. Kalau Bapak Ibu buy on breakout ternyata dia diturun lagi ya. Tuh resikonya juga kalau buy on breakout ya. Jadi seperti itu, Agro masih strong uptrend karena indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, volume meningkat, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Tapi sekarang mending wait and see aja dulu. Yang sudah punya ya hot aja, apalagi beli dari 1500, 1600, 1800, 2000 tetap hot. Selama Agro di atas 2400 harusnya masih aman. Jadi seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 400. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBKP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBKP ya masih gagal. Setelah hari Kamis dia gagal breakout trendline descending triangle-nya, dia kemudian koreksi. Tapi 2 hari koreksinya volume kecil dan sekarang BBKP ya di area-area support. Cuman kalau mau coba spekulasi buy harus sabar dan disiplin. Misalnya dia jebol support ya cut loss saja. Kan seperti ini. Ini cut loss saja di low-nya ya di 392 atau 390 itu dengan kondisi kerugian sekitar 2,62%. Target profit tarik sampai 420 atau 422 nih ya. Jadi sekitar 5%, cut loss-nya tadi 2,5%. Nah, risk reward-nya 1:2. Ini menarik, cuman harus sabar. Yang penting disiplin. Kalau dia jebol support cut loss karena ada peluang. Kalau ini confirm breakdown dari pola descending triangle-nya ini ya penurunannya bisa seperti ini nantinya nih ya. Jadi ke 300 sampai 280. Kalau saya lihatnya ya 280 sampai 300 lah. Pas di area-area neckline-nya ya. Jadi seperti itu. Untuk BBKP yang masih pegang yang dari minggu lalu bahkan 2 minggu yang lalu ya tetap sabar aja, tunggu momentum. Semoga ada sentimen positif untuk BBKP minggu ini dan dia bisa mampu breakout 422 dan dia breakout dari pola descending triangle-nya ini ya, biar bisa ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,54% ke harga 955. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA ya menurut saya masih aman. Ini dia lagi mencoba breakout setelah 4 kali gagal ya, bahkan 5 kali. Potensi turun dulu
uji support 935. Jadi kalau ke 935 dia harus turun sekitar 2% lebih. Jaga aja di support. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau saya ya coba antri aja di sekitaran 940 atau 935, jebol 930 cut loss, bisa cut loss di 925 atau 920 ya. Harusnya kalau ini mau uptrend dia mantul dari 935 karena 395 itu neckline double bottom. Ini kan bottom. Tuh bottom 2-nya nih. Harusnya ini dipertahankan dan harusnya ada rejection di area 935. Jadi BNGA bisa jadi watchlist Bapak Ibu minggu ini. Jaga aja di area bawah. Kalau besok dia dikasih koreksi, buy aja menurut saya. Jadi seperti itu ya. Untuk BNGA ini akan lebih bagus kalau mampu complete breakout atau tutup di atas 986, apalagi tutup di 1000 bakal rally lagi. BNGA juga akan mematahkan trendline downtrendnya. Ini kan dia sudah patah trendline downtrend tapi belum reversal. Bisa aja dulu dia sideway. Nah kuncinya 985 sampai 1000 ini harus dikompim breakout biar BNGA reversal. Kalau belinya di mana? Belinya di bawah. Tunggu di area 940 atau 935. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Silahkan dianalisa kembali. Takutnya nggak sesuai juga dan Bapak Ibu paksa ternyata nggak sesuai skenario, Bapak Ibu cut loss nanti menyalahkan yang analisa ya. Semua tanggung jawab masing-masing. Jadi seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BABP yang hari ini naik cukup signifikan 8,09% ke harga 374. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP diakumulasi oleh MG dan YP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP akhirnya kembali breakout 350 dan ya sudah mulai aman karena dia breakout dari area konsolidasinya yang terbentuk dari Juni 2021. Jadi peluang BABP itu target kenaikannya 400 terdekat sampai 424. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini sudah tinggi. Cut loss-nya cukup dalam di 350, supportnya cut loss-nya ya di 342, 344 itu sekitar 8 sampai 9%. Target profitnya cuman 13%. Jadi walaupun masuk cuman cut loss-nya lebih dalam. Kalau dikasih koreksi 1-2 hari ke depan mending buy on weakness di area-area dekat-dekat support biar cut loss-nya lebih tipis dan peluang profitnya bisa lebih besar. Jadi seperti itu. Harusnya juga BABP ini aman, semoga dia nggak false breakout. Jadi 1-2 hari ke depan harus bertahan di atas 305 ya. Seperti itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.